Saat ini kita akan melanjutkan tentang biokimia protein. Yang lalu kita telah belajar struktur pada bagian A dan berikut kita akan bahas metabolisme protein. Nah, sebelum lanjut, mari kita lihat metabolisme protein khususnya pada saya ambil contoh pada manusia. Nah, ini Anda lihat angkanya posisi 1, ada protein hati bisa dibawa ke seluruh tubuh lewat protein plasma dan itu diedarkan dalam asam-asam amino di darah menuju ke jaringan sel-sel dalam hal ini, atau juga asam-asam amino yang dari hati itu bisa digunakan untuk membentuk hormon porfirin nukleotida, dan bisa juga protein yang dari hati itu diubah menjadi pirufat dengan tentunya ada proses deaminasi atau pelepasan gugus amina. Nah, NH3 yang dilepas ini akan menuju dibentuk menjadi urea dalam siklus urea. Berikut yang asam amino yang telah mengalami pelepasan atau deaminasi asam amino, gugus amina, dia bisa menjadi pirufat. Kalau asam amino pirufat, nanti kita akan lihat sebentar, masuk ke siklus asam sitrat, dan bisa lebih lanjut dikonversi menjadi glukosa, disimpan di glikogen otot lewat gluconeogenesis, atau asetil koenzim A bisa dibuat menjadi asam lemak, baru disimpan jadi lipid, atau masuk ke siklus Krebs, diubah menjadi glukosa sebagian dan disimpan jadi glikogen, atau masuk ke rantai respirasi seluler. Jadi mekanisme ini adalah interkoneksi dari beberapa metabolisme baik asam protein, lipid maupun karbohidrat. Nah, kita lihat ini metabolisme asam amino, nanti Anda akan bahas lebih mendalam dalam anatomi fisiologi manusia atau fisiologi hewan. Nanti kita akan lihat, ini sekedar pengantar saja. Nah, ini kondisi energi yang diperlukan seorang dengan berat 70 kg itu dietary proteinnya sekitar 50 sampai 80 gram. Ini protein tubuh dan sebagian untuk asam amino yang dibuat pirimidin, purin untuk komponen-komponen prekursor seluler dan seterusnya. Nah, ini 20 jenis asam amino kita sudah bahas. Nah, ini degradasi protein tentunya dengan enzim protease untuk memotong ikatan peptida yang sudah kita bahas pada struktur. Jadi protein kalau dipotong-potong dia akan menjadi peptida 2 asam amino, atau setelah dipotong sempurna dia akan menjadi asam-asam amino. Kalau protein dipotong menghasilkan peptidanya dipotong menjadi peptida atau dipeptida 2 asam amino, dan kalau dipotong sempurna dia akan menghasilkan asam-asam amino. Nah, ini protein seluler yang sudah dijelaskan. Kalau asam amino dilepaskan gugus aminanya akan tertinggal rantai karbon, dan ini akan masuk ke siklus urea. Gugus amina itu ditampung, diproses dalam siklus urea untuk menghasilkan urea. Berikut yang rantai karbonnya dapat diuraikan lebih lanjut. Ini mekanisme yang sama dengan tadi. Asam amino yang telah dilepaskan gugus amina lewat deaminasi, transaminasi, deaminasi, dan tinggal rantai karbon. Nah, ini masuknya rantai karbon asam amino yang telah dilepas. Setelah melepas ini, rantai karbon dari asam amino itu dapat masuk melalui pirufat, melalui asetil koenzim A, melalui alfa ketoglutarat, melalui oksaloasetat, fumarat, dan suksinil. Semua adalah senyawa antara siklus Krebs kecuali asetil dan pirufat. Jadi misalnya untuk pirufat yang tadi yang saya sudah jelaskan tadi di atas, ini asam amino yang dirubah jadi pirufat, contoh di sini adalah asam amino alanin, sistein, glisin, serin, treonin. Kalau dideaminasi atau dilepaskan gugus aminanya, dia dapat dirubah menjadi pirufat, sehingga dari pirufat dikonversi asetil koenzim A, bisa melangsungkan siklus Krebs, atau bisa digunakan untuk fungsi-fungsi biosintesis dalam sel. Begitu juga untuk diubah masuk lewat oksaloasetat, itu asparagin dan aspartat, masuk lewat alfa ketoglutarat, arginin, glutamat, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan asam-asam amino yang dapat masuk pada senyawa intermediat dari siklus Krebs. Ini lanjutan yang tadi. Kalau yang merah itu asam amino glukogenik, ini bisa dikonversi jadi glukosa. Glukosa ini yang biru ini ketogenik, badan-badan keto yang bisa di asam amino yang kalau dikonversi jadi asetil dapat dirubah menjadi lipid,
Ini juga kalau yang glukogenik dapat dirubah menjadi glukosa atau diuraikan sempurna dalam siklus Krebs. Nah, bagaimana gugus amino dari asam amino dilepas? Ada dua, yaitu aminasi dan transaminasi. Deaminasi dan transaminasi ya. Ini contoh transaminasi atau trans ini aminasi pemindahan gugus amina. Ini asam amino yang warna merah. Ini enzim PLP dan nanti kita lihat yang sederhana saja. Ini asam amino aspartat. Kenapa asam amino aspartat? Ingat lagi C alfanya ada ikatan, ada gugus karboksilat dan ada gugus amina dan ada atom hidrogen. Pada minggu yang lalu pada pertemuan struktur sudah dibahas. Nah, aspartat. Kalau asam amino ini dipindahkan ke alfa keto, merah ini pindah ke biru, biru pindah ke merah, maka yang terjadi aspartat yang memberikan gugus aminanya ke alfa keto berubah aspartat menjadi oksaloasetat senyawa antara siklus Krebs, sedangkan alfa keto yang gugus aminanya diganti dengan atau ditransaminasi dengan gugus amina dari asam aspartat tidak lagi bernama alfa keto glutarat tapi berubah menjadi glutamat. Ini contoh yang sama. Transaminasi asam amino alanin kalau gugus aminanya diberikan pada alfa keto glutarat dan dia menerima gugus keto ini dari alfa keto glutarat, maka alanin berubah menjadi asam pirufat, sementara alfa keto glutarat yang menerima gugus amina dari alanin berubah menjadi asam amino glutamat. Saya rasa Anda bisa perhatikan gambar ini untuk memahaminya. Ini contoh adalah reaksi transaminasi. Reaksi ini diperlukan untuk pemindahan atau konversi pelepasan gugus amina pada 20 jenis asam amino supaya dia yang tersisa adalah rantai karbon. Ini kan rantai karbon yang tersisa rantai karbon sehingga dapat dimasuk pada lintasan lain dalam metabolisme. Sementara yang menjadi penampung di sini kita lihat adalah glutamat. Nah, Anda lihat ini sama. Nah, ini untuk diaminasi. Kalau pada transaminasi hanya terjadi pemindahan gugus amina, yang satu berupa jadi alfa keto, yang satu berupa menerima gugus keto, yang satu menerima gugus amina, maka pada deaminasi justru sebaliknya. Gugus asam amino di deaminasi atau gugus aminanya diputuskan secara permanen sehingga NH4 yang diputuskan atau dilepaskan dari glutamat dalam hal ini dengan menggunakan NADP, senyawa atau molekul berenergi tinggi, dengan enzim glutamat dehidrogenase, glutamat yang kehilangan NH3 NH3-nya atau gugus amina ditulis NH4 kalau dalam air karena ada aktivitas enzim glutamat dehidrogenase, glutamat ini berubah menjadi alfa ketoglutarat. Karena dia telah melepas atau telah terlepas gugus aminanya sehingga glutamat berubah menjadi alfa ketoglutarat ya. Ini ya, ini adalah contoh dari deaminasi oksidatif karena melibatkan NADP dengan glutamat dehidrogenase. Ini contoh siklus glukosa alanin. Nah, ini protein yang ada di otot kalau dia diuraikan oleh enzim protease akan menjadi asam-asam amino. Nah, asam-asam amino ini kalau dia melepaskan gugus aminanya berubah menjadi glutamat. Asam amino glutamat. Ini dengan enzim alanin aminotransferase, gugus amino yang ada pada glutamat itu diberikan kepada asam pirufat dan karena glutamat telah kehilangan gugus amina sehingga glutamat berubah menjadi alfa ketoglutarat. Sementara pirufat yang menerima gugus amina dia berubah menjadi alanin. Kemudian alanin ini dibawa oleh darah menuju ke hati. Alanin di hati, gugus aminanya diberikan ke alfa keto. Kebalikan dari reaksi ini. Karena alfa keto menerima gugus amina, alfa keto berubah menjadi glutamat. Kalau ini glutamat melepaskan gugus amina diterima asam pirufat berubah jadi alanin. Alanin melepaskan gugus amina diterima oleh alfa keto, alanin aminotransferase. Karena alfa keto menerima gugus amina dia menjadi glutamat. Sedangkan alanin yang kehilangan gugus amina menjadi pirufat. Pirufat lewat gluconeogenesis dirubah menjadi glukosa. Glukosa darah menuju ke otot. Glukosa kembali diglikolisis menjadi asam pirufat. Ini dinamakan siklus glukosa alanin. Nah, ini pelepasan atau ekskresi nitrogen pada beberapa hewan. Kalau ikan amfibi dia melepaskan amoniak langsung. Konsentrasi amoniaknya tinggi, tidak mati. Kalau pada hewan-hewan darat seperti vertebrata dalam bentuk urea, manusia juga membentuk urea.
Kalau pada reptil, burung membentuk asam urat. Nah, ini sebarannya kalau pada ikan karena melepas gugus amoniak yang banyak sangat membutuhkan air. Sementara yang di tengah ini ya kira-kira sedang, tengah kebutuhan air kita. Karena itu ikan hidup di air. Dia melepaskan amonia. Nah, sementara burung membutuhkan sedikit air karena metabolisme asam urat gugus aminanya itu dibuat dalam bentuk asam urat. Nah, ini siklus urea. Nah, Anda lihat penting ini. Siklus urea, ini glutamin penampung. Ini glutamin dari jaringan luar hati. Ini juga alfa keto, ada reaksi seperti tadi. Glutamat masuk ke matriks mitokondria. Glutamat melepaskan deaminasi ini, oksigen, deaminasi oksidatif. Ini melepas glutamina oleh karbonil fosfat sintetase 1 menggunakan ATP, 2 ATP, NH4. Tentu glutamina ini diikat oleh karbonil fosfat. Nah, karbonil fosfat bereaksi dengan ornitin, gugus amina yang warna biru di bawah. Gugus amina ini karbonil fosfat dan ornitin membentuk citrulin, citrulin kemudian di dalam sitosol ATP lagi digunakan, dirubah menjadi citrulin AMP intermediate. Aspartat diambil dari matriks mitokondria, ditambah gugus aminanya dari sini kan baru satu ini, jadi 2 gugus amina, jadi arginisusinat. Sudah 2 gugus amina, arginisusinat ini melepaskan fumarat menjadi arginin. Arginin dirubah jadi ornitin dengan melepaskan satu asam urat, satu urea, satu molekul urea ini. Nah, ini dinamakan dengan siklus urea. Nanti penjelasan lebih lanjut akan dapatkan di diskusi karena waktu yang terbatas untuk rekaman ini menggunakan Selenomatic free. Nah, ini hubungan siklus Krebs dan siklus urea. Anda bisa lihat posisi arginisusinatnya, hubungannya di mana, sudah sebenarnya dijelaskan yang tadi. Dan ini lanjut yang tadi. Ini penyakit-penyakit karena kelainan dari katabolisme asam amino, ini albinisme dan seterusnya. Nah, ini biosintesis asam amino tentunya penambahan gugus amina rantai karbon itu bisa dibuat menjadi asam amino dengan adanya penambahan gugus amina, pembentukan asam amino. Asam amino ini nanti dibutuhkan untuk biosintesis protein. Nah, ini sudah lebih lanjut biosintesis asam amino dari bahan-bahan rantai karbon dengan penambahan gugus amina. Oke, sampai di sini nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pada diskusi di Google Classroom.